nama saya Ratu Sofiatus Soleha. Saya dari Universitas Primageraha, kelas RA8. Di sini saya akan mewawancarai Kak Agustia selaku owner ASG. Baik, di sini saya mulai wawancaranya. Kak Agustia, izin mewawancarai. Bisa diceritakan sedikit tentang Sanggar ASG? Kalau Sanggar ASG itu sendiri, kita sanggar seni ya, khususnya lebih ke tari. Di musik juga ada, cuman kalau untuk latihan rutin itu kita lebih ke tari. Nah, kita itu fokus di pelatihan tari sama jasa di wedding. Di wedding itu kita kayak upacara adat mabok pengantin, terus di event-event ada rampak beduk, ada tari-tari lain-lain, tergantung request dari klien juga sih kayak gitu. Terus jasa apa yang ditawarkan di sini, Kak? Nah, yang tadi disebutin itu ada upacara adat mabok pengantin, ada tari persembahan. Kalau misalkan di luar Jobrix Wedding itu ada di event-event seperti event pembukaan, seperti rampak beduk, tarian-tarian khas Banten kayak gitu. Kita lebih menonjolkan tarian-tarian khas Banten sih, kayak rampak beduk, boleh jamaliha kayak gitu. Karena emang di luar kota juga kalau rampak beduk itu jarang, jadi ngambilnya dari Banten. Nah, kita juga sering event keluar kota pakai tari rampak beduk gitu. Oke, Kak. Biasanya yang dipakai jasa ASG Production itu dari kalangan mana, Kak? Biasanya dari wedding sama dari IO se-Jabodetabek sih kita udah ya paling jauh. Kita event-event udah sekarang pokoknya daerah Jabodetabek, terus kemarin juga ke Solo kayak gitu. Media sosial sejauh ini membantu nggak buat pemasaran? Kalau untuk saat ini memang media sosial itu menjadi patokan utama ya untuk bisnis kita. Jadi sanggar itu, kalau dulu kan sanggar hanya untuk tempat latihan, kalau sekarang anak-anak bisa dapat uang jajan juga lah dari sanggar kayak gitu. Untuk pemasarannya sendiri via Instagram, TikTok itu benar-benar sangat membantu. Terus selanjutnya, menurut Kakak, kenapa pelanggan memilih ASG Production? Karena kalau upacara adat kita itu untuk lensernya itu nggak lip sync, jadi lensernya bisa berinteraksi sama pengantin, sama keluarga. Karena umumnya untuk lenser biasanya beberapa ada yang lip sync, cuma di kita itu untuk lenser dan albumnya itu ngobrol langsung, berinteraksi langsung sama pengantin dan keluarga yang atau penonton yang ada di sekitar. Jadi kesannya lebih premium dan lebih seru lah. Selanjutnya itu, bagaimana cara menjaga kualitas pelayanan dan pelanggan, Kak? Nah, kalau itu kita untuk konsultasi itu kan kita nggak dibatasin ya jamnya. Kalau misalkan emang ada klien yang konsultasi di atas jam 10 kita masih terima. Jadi kalau untuk pelayanan sendiri kita terima konsultasi nggak dibatasin jamnya. Terus kalau untuk konsultasi sendiri itu langsung ke saya, jadi nggak ngelewatin admin. Jadi insya Allah kualitasnya lebih terjaga. Jadi kalau admin itu cuman untuk kayak ngecek jadwal ulang, ngecek player atau tim nanti yang misalkan besok ke lokasi. Jadi kalau untuk konsultasi itu langsung ke saya. Terus selanjutnya itu, apa yang dilakukan supaya pelanggan tetap balik lagi juga? Kita terutama mengedepankan kualitas ya. Jadi kita walaupun memang setiap minggu ada event, tapi di setiap minggu juga kita menyempatkan latihan. Jadi setiap 1 minggu sekali itu untuk tim itu ada latihan bersama, jadi semuanya latihan. Setiap tahun kita ada open recruitment tim juga. Jadi karena kan anak-anak nggak selamanya standby ya, ada yang udah mau menikah, ada yang untuk keterima kerja, jadi kita butuh tim baru. Nah, tim baru tersendiri kita juga bukan seleksi sih sebenarnya, jadi kita melatih benar-benar dari nol, gimana konsistennya supaya anak-anak tuh semua sama bisa gitu, enggak yang satu bisa yang satu nggak bisa. Karena karena semuanya konsisten latihan setiap minggu. Baik, Kak. Terus kendala terbesar dalam pemasaran jasa apa, Kak? Kendala terbesar dalam pemasaran jasa untuk saat ini kan banyak beberapa penipuan ya, entah di bidang wedding atau di bidang event kayak gitu. Jadi terkendalanya karena emang
online kan nggak bertatap muka ya langsung dengan klien. Orang-orang tuh khawatir ini amanah nggak ya, ini penipuan nggak ya. Susahnya pemasaran online di situ ke distract kan sama penipuan yang lagi marah. Sebelumnya sih aman, cuma karena emang beberapa ada klien-klien yang mengalami kerugian dengan vendor-vendor yang nakal lah ibaratnya. Jadi mungkin ke sebagian vendor juga terkena imbasnya. Jadi itulah kayak kekurangannya online kan gak bertatap muka ya. Jadi makanya sekarang kenapa untuk pemasaran kalau online, kalau misalkan ada yang mau konsultasi langsung bisa datang. Oke, Kak. Selanjutnya kedepannya apa rencana pengembangan pemasaran ASG? Kedepannya untuk pemasaran sih sebenarnya di media sosial itu benar-benar pengaruhnya besar gitu ya. Jadi kita emang pengembangannya ya setiap bulannya juga ada evaluasi, kayak misalkan konten apa yang kira-kira menarik untuk pemasaran, lebih di evaluasi di konten sih. Setiap bulan kita ada evaluasi untuk konten apa yang bisa sekiranya di media sosial tuh menarik pelanggan. Baik, demikian wawancara yang telah saya lakukan bersama Kak Gustia selaku owner ASG. Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pengguna media sosial sangat berperan penting dalam kegiatan promosi, menjalin komunikasi dengan pelanggan, serta peningkatan brand, usaha dan jasa. Saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Gustia yang telah meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman dan informasi. Semoga video ini dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.